Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang 2 kelurahan di kota Semarang. Sejumlah mobil terseret ke aliran Sungai Beringin. Gedung sekolah masih disegel warga. Para siswa SD Dukuseti di Kabupaten Pati terpaksa belajar di rumah warga. Warga binaan lapas kelas 2B di Batang ditemukan tewas gantung diri di ruang tahanan. Akibat sekolahnya disegel, ratusan murid SDN 02 Dukuseti Kabupaten Pati terpaksa belajar di rumah warga. Mereka harus bergantian karena ruang belajar sangat terbatas. Seperti inilah kondisi puluhan murid SDN 02 Dukuseti yang harus belajar di rumah warga. Tanpa kursi dan meja, mereka belajar dengan kondisi seadanya. Mereka tak bisa belajar di sekolah karena seorang pemilik sertifikat hak tanah atas nama Sunari Bintanus menyegel sekolah mereka. Agar tidak ketinggalan materi belajar, Kepala SDN 02 Dukuseti menerapkan belajar daring dan luring secara bergantian. Pihaknya berharap agar sengketa tanah cepat diselesaikan dan segera ada solusi dari pemerintah Kabupaten Pati. Siswa kami ada 181, itu jumlah siswa yang paling banyak untuk di Kecamatan Dukuseti. Sistem ini mungkin sampai kapan Bu diberlakukan daring ini? Ya sampai ada keputusan dari 2 kendaraan terlibat tabrakan frontal di Jalan Jogja Solo di Kabupaten Klaten. 1 orang menderita luka-luka. Dari video amatir yang diunggah ke akun Instagram Grup Info Cegatan Klaten, tabrakan melibatkan sebuah pikap dengan minibus. Kerasnya benturan membuat bagian depan pikap ringsek. Tabrakan terjadi karena mobil pikap mengalami ban slip sehingga melompat ke medan jalan. Saat bersamaan muncul minibus sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan, sopir pikap menderita luka-luka. 2 orang pemuda di Kabupaten Pekalongan nekat mencuri motor di posko mahasiswa. Motor hasil curian itu dijual untuk menutup pinjaman bank. HP-nya mana HP-mu? HP-mu di? SW dan VS tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Pekalongan. Keduanya ditangkap lantaran menggasak 2 sepeda motor dan 1 telepon genggam di posko pergerakan mahasiswa di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pencurian pada malam hari itu menggunakan alat bantu berupa kunci T dan Y. Sebelumnya kedua pelaku mengamati target sepeda motor yang diincar. Melihat posko yang kosong, pelaku langsung menggasak 1 sepeda motor. Namun keduanya kembali dan mengambil 1 sepeda motor lain dan sebuah telepon genggam. Saat ini polisi menyelidiki dan memburu 2 sepeda motor hasil curian yang sudah dijual ke penadah. Untuk 2 ranmor yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pengejaran, insya Allah akan segera kami ungkap. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh batik dan pekerja bengkelas ini mendapat 2,5 juta rupiah dari hasil jual curian. SW mengaku nekat mencuri motor karena berhutang kepada bank sebesar Rp900.000. Oh, nutup bank, banknya ditutup. Kamu punya utang sama bank saya. Berapa utangnya? Utangnya berapa? 900.000. Kini kedua pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Pekalongan. Keduanya dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Cora Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Dukuturi, Kabupaten Tegal. Dua pria pelaku pencurian ditangkap warga. Keduanya pun tak luput dari sasaran emosi warga hingga wajah keduanya memar. Tertangkap basah usai mencuri sepeda motor milik petugas pencatat meteran PDAM yang sedang bertugas di Desa Dukuturi, Kabupaten Tegal. Pelaku pencurian akhirnya ditangkap.
Saat warga mendapati mencuri, tersangka langsung melarikan diri. Namun tersangka jatuh hingga akhirnya tertangkap warga. Keduanya babak belur di amuk massa. Melihat tersangka ditangkap warga setempat, polisi yang tengah berpatroli langsung mengambil alih tersangka. Tersangka ini ditangkap oleh masyarakat karena berusaha untuk kabur, dan saat itu kebetulan ada petugas kami yang sedang melaksanakan kegiatan patroli sehingga segera kami amankan. Dua warga Cirebon ini mengaku sengaja datang ke Tegal untuk menggasak sepeda motor yang diparkir di jalan. Naik motor? Iya. Boncengan langsung? Iya. Iya. Tujuannya ke Tegal ngapain? Ambil motor, Pak. Sengaja mau mengambil motor? Iya. Berarti sudah niatan untuk mencuri ya? Alat yang dipakai apa? Kunci T, Pak. Kunci T. Polisi menyita kunci letter L serta sepeda motor pelaku dan hasil curian. Polisi curiga kedua pelaku masuk dalam komplotan pencuri sepeda motor di wilayah Tegal dan sekitarnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang warga binaan kasus pelanggaran UU ITE ditemukan meninggal dunia di Lapas Kelas 2B Rawobelang, Kabupaten Batang. Korban tewas karena bunuh diri. Warga binaan bernama Slamet Sudiono bin Japari ditemukan meninggal dunia di Lapas Kelas 2B Rawobelang, Kabupaten Batang Minggu pagi. Diduga korban bunuh diri karena ditemukan dalam posisi gantung diri dengan baju kaos di pintu ruang tahanan. Korban asal Kelurahan Panjangwetan, Kota Pekalongan merupakan napi titipan Rutan Pekalongan sejak 31 Agustus 2022. Korban saat ini sedang mengikuti proses persidangan terkait kasus Undang-Undang ITE. Sejak 17 Oktober 2022, korban ditempatkan di sel khusus karena bersikap temperamen sehingga membahayakan warga binaan lain. Selama persidangan online berlangsung, korban pernah mengamuk dan merusak monitor. Sebenarnya kemarin dia dipindahkan dari Rutan Pekalongan, dia sudah putus 1 tahun, dan ternyata dia masih ada kasus lagi yang sedang menjalani persidangan. Dan dia sedang menjalani hukuman disiplin karena dia melakukan pelanggaran, jadi dia ditempatkan di kamar sendiri, isolasi. Ya. Berdasarkan hasil visum tim medis RSUD Kalisari Batang, korban dipastikan meninggal karena gantung diri. Jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.